Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan beranggotakan saya sendiri, Fadila Nisa, kemudian Risma Nurismayani, Natasha, dan Hana Anggriani Putri. Di sini kami akan memaparkan hasil penelitian kelompok kami dengan mengambil judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan terhadap internet speedy reguler menggunakan metode analisis diskriminan. Penelitian ini dilatar belakangi dengan besarnya peranan internet saat ini membuat setiap orang sangat bergantung pada internet. Di Indonesia, perusahaan telekomunikasi terbesar yaitu PT Telkom. Dalam penelitian ini akan menganalisis kepuasan pelanggan PT Telkom yaitu dengan menentukan variabel pelanggan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan analisis diskriminan, sehingga kita dapat mengetahui kepuasan pelanggan terhadap internet speedy reguler. Penelitian ini nantinya akan mempermudah PT Telkom mengelompokkan pelanggan internet speedy yang menggunakan Telkom Speedy berdasarkan model diskriminan yang tertentu. Selanjutnya, tujuan penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui kepuasan pelanggan terhadap internet speedy reguler berdistribusi normal multivariat. Yang kedua, untuk mengetahui kepuasan pelanggan terhadap internet speedy reguler terdapat homogenan. Yang ketiga, untuk memperoleh fungsi diskriminan linear yang terbentuk. Terakhir, untuk mengetahui ketepatan klasifikasi kasus dari fungsi diskriminan tersebut. Selanjutnya, untuk deskripsi data yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari website UNES Repository. Data ini merupakan data kepuasan pelanggan terhadap internet speedy reguler, yaitu yang terdiri dari variabel Y, yaitu kepuasan pelanggan, di mana terdapat puas dan tidak puas. Selanjutnya, variabel X1 adalah lama beraktivitas dalam jam. Selanjutnya, variabel X2 yaitu lama berkoneksi internet speedy reguler dalam jam yang terakhir, variabel X3 yaitu kepemilikan speedy reguler dalam bulan. Sampel ini terdapat 40 sampel, berikut adalah datanya. Selanjutnya, tahapan pengerjaan analisis data. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis diskriminan dengan menggunakan program RStudio. Tahap-tahapnya sebagai berikut. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis diskriminan dengan menggunakan program RStudio. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, menentukan variabel dependen dan variabel independen. Yang dimana yang kedua adalah cara di RStudio-nya. Yang pertama adalah buka RStudio-nya. Selanjutnya, buka file script baru dengan cara klik script editor. Kemudian script. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Natasha. Kemudian melakukan eksplorasi data. Pertama, pada file kepuasan pelanggan, buat variabel baru dengan nama kepuasan yang berisi kode di mana puas diberi kode 0 dan tidak puas diberi kode 1. Kemudian hapus variabel kepuasan yang sebelumnya. Kedua, import data kepuasan pelanggan yang telah ditambah variabel baru. Ketiga, pada RScript, masukkan sintaks untuk membuat plot data dan ggplot sebagai gambar di samping. Selanjutnya, melakukan pengujian asumsi. Dilakukan uji normalitas multivariat dengan melihat ggplot. Apabila data titik-titik berada di sekitar garis lurus, maka data menjabar normal multivariat. Karena pengamatan secara visual bisa saja subjektif, maka diperlukan pengujian untuk memastikan agar lebih valid dengan pengujian hipotesis. Kemudian dilakukan uji homogenitas. Jika ukuran contoh antar kelompok sama, biasanya pengujian kehomogenan matriks varian kovarian bukan sebuah masalah. Namun, jika ukuran contoh antar kelompok tidak sama, kita butuh untuk pengujian kehomogenan matriks varian kovarian. Selanjutnya, untuk memodelkan dan melakukan interpretasi fungsi diskriminan, untuk mengetahui bentuk umum dan fungsi diskriminan linearnya, kita gunakan sintaks di bawah ini. Dan untuk menguji ketepatan klasifikasi dari fungsi diskriminan, kita mencari prediksi variabel X, ukuran klasifikasi, prediksi kelompok dengan Fisher, dan lain sebagainya. Kemudian, hasil penelitian. Hasil penelitian ini untuk mengetahui hasil
Hasil analisis diskriminan dari data kepuasan pelanggan terhadap internet speed reguler dengan software RStudio yang nantinya akan diinterpretasikan dan dilakukan pengujian hipotesis untuk memenuhi asumsi. Kemudian, pengujian dengan plot data. Dapat dilihat pada gambar di samping, merupakan plot data aktivitas dan koneksi internet. Titik-titik merah menandakan puas, titik-titik biru menandakan tidak puas. Kemudian, dapat dilihat pada dua gambar plot tersebut merupakan plot data aktivitas dan kepemilikan speedy serta plot data koneksi internet dan kepemilikan speedy. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Risma. Selanjutnya adalah eksplorasi grafik analis diskriminan linear, di mana untuk warna biru toska itu adalah untuk kelompok puas, yang pink itu tidak puas, dan untuk kelompok 0 itu untuk yang puas, dan yang 1 itu tidak puas. Berikut merupakan plot data koneksi internet dengan aktivitasnya. Lalu ada plot data kepemilikan speedy dengan aktivitas, dan ada plot data kepemilikan speedy dengan koneksi internet, di mana ketiga plot ini ada beberapa kesalahan klasifikasinya. Lalu ada pengujian asumsi. Yang pertama adalah uji normalitas multivariat. Berdasarkan Kiki plot ini dapat dilihat bahwa data polanya itu linear. Artinya data berdistribusi normal multivariat. Namun karena secara visual itu kurang subjektif, maka dilakukan pengujian hipotesis dengan keempat metode. Dengan menggunakan taraf nyata 5% dapat dilihat bahwa p-value dari keempat metode ini lebih besar dari alfanya, maka H0 diterima, artinya data berdistribusi normal multivariat. Lalu adalah uji homogenitas. Dengan menggunakan taraf nyata 5% dapat dilihat bahwa nilai p-value dengan uji Bartlett itu lebih besar dari alfanya, maka H0 diterima. Artinya terdapat kehomogenan matrik kovarian dari ketiga populasi. Lalu ada memodelkan fungsi diskriminan. Berikut merupakan hasil outputnya dan diperoleh fungsi diskriminannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hana. Menguji ketetapan klasifikasi dari fungsi diskriminan. Yang pertama itu prediksi. Dapat disimpulkan bahwa ketika aktivitas 11, koneksi internet 8, dan kepemilikan speedy itu 65, maka kepuasan pelanggan tersebut diprediksi masuk ke dalam kepuasan kelompok 1, yaitu tidak puas. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitasnya yang lebih besar untuk pelanggan yang kepuasannya tidak puas dibandingkan pelanggan yang kepuasannya puas. Yang kedua itu ukuran klasifikasi. Di mana jika Y puas lebih besar dari Y tidak puas, maka S dikelompokkan ke kepuasan 0, yaitu puas, sedangkan jika Y puas lebih kecil dari Y tidak puas, maka S dikelompokkan ke kepuasan 1, yaitu tidak puas. Yang ketiga itu prediksi kelompok dengan Fisher. Berikut hasilnya. Yang keempat, akurasi prediksi dengan jackknife. Dapat dilihat, terdapat 5 kesalahan klasifikasi yang seharusnya pelanggan dengan kepuasan yang puas, tetapi diprediksinya adalah pelanggan dengan kepuasan yang tidak puas. Sedangkan terdapat 4 kesalahan klasifikasi yang seharusnya pelanggan dengan kepuasan yang tidak puas, tetapi diprediksinya adalah pelanggan dengan kepuasan yang puas. Yang kelima, penilaian akurasi prediksi. Presentasi kesalahan pelanggan dengan kepuasan yang puas yang diklasifikasikan ke dalam kelompok kepuasan yang tidak puas adalah 25%. Sedangkan presentasi kesalahan pelanggan dengan kepuasan yang tidak puas yang diklasifikasikan ke dalam kelompok kepuasan yang puas adalah 20%. Berikut total presentasi ketetapan keanggotaannya itu 77,5%. Yang ketujuh, histogram dan plot densitas observasi status kelompok, di mana beberapa bagian di tiap kelompok yang sejajar atau beririsan pada grafik yang sama. Yang kedelapan, histogram dan plot densitas observasi status kelompok, di mana fungsi diskriminan mampu memisahkan anggota kelompok dengan jelas. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa variabel dengan menggunakan taraf nyata 5% data menjadi normal multivariat, kemudian terdapat kehomogenan matris varian kovarian pada ketiga populasi. Model fungsi diskriminan terbentuk berdasarkan hasil pengolahan data sebagai berikut. Dan model diskriminan yang terbentuk ini mempunyai presentasi ketetapan klasifikasian sebesar 77,5%, sehingga dapat digunakan untuk mengklasifikasikan suatu variabel termasuk dalam kategori puas atau tidak puas. Fungsi diskriminan pada penelitian ini juga mampu memisahkan anggota kelompok dengan jelas. Sekian dan terima kasih dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.